Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Jogja. Seorang wanita janda berumur 28 tahun yang bekerja sebagai sinden, yang mana saat ini sedang depresi karena seluruh wajahnya dipenuhi dengan jerawat nanah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Cancer yang ada di Jogja. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di kota Jogja. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 28 tahun yang bekerja sebagai sinden, yang mana saat ini sedang depresi karena seluruh wajahnya dipenuhi dengan jerawat nanah. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang janda sinden Jogja yang hampir saja depresi karena di 2 minggu yang lalu dia diserang oleh jerawat bernanah. Ini salah satu subscriber kita yang sudah lama, hampir 1 tahun lebih. Dan dia mencoba untuk like, komen, dan share kurang lebih 1 bulan semenjak pada saat wajahnya terserang jerawat. Dia sudah bergabung 1,5 tahun dan dia memberanikan diri 1 bulan itu. Ya, dan dia berikhtiar, ya Allah, apabila melalui Pintu Misteri ini bisa ada kesembuhan, saya akan mendalami lagi yang namanya kejawen saya. Ya, akhirnya ya, sebelum saya Rogo Sukmo, saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-hari. Ya, pas pada saat jerawat itu muncul satu, itu berada di pipi, dan bentuknya itu seperti cacar. Yang berair ngoten iki ya. Dan malamnya pecah, membulah bintik-bintik semuanya. Nyebar ke yang lainnya. Dan sebenarnya si sinden ini, Cancer ini di dunia sinden itu sudah lama dia. Udah lama, tapi namanya tiba-tiba melambung dengan pesona kecantikannya, dengan pesona keramahannya, dengan pesona suaranya pun bagus. Ya. Jadi ada beberapa sinden, ada 2 sinden yang ingin menjatuhkan persaingan, menjatuhkan sehingga si sinden ini tidak laku lagi, agar si Cancer tidak laku. Betul. Ya, akhirnya dia menggunakan 1000 cara. Yang salah satunya adalah 2 sinden ini bukan musuh sebetulnya, teman. Ya, teman baik, teman akrab. Laku itu lah. Satunya ya, kalau satunya ini sekedar teman. Sekedar teman. Ya. Nah, dimintalah oleh ahli dukun yang ada di sana untuk mengambil beberapa bagian rambutnya. Dan kebetulan pada saat itu sasakan dia itu turun. Dia bilang lah, sini saya benarkan. Kesempatan. Nah, diambil beberapa rambutnya saat 2 hari. Habis itu dia malamnya manggung, ya. Banyak saweran yang dapat, ya. Banyak orang-orang yang ingin merequest dia lagi dan dia lagi. Ya, dari situ mulailah dia terjatuh pada saat acara tersebut, seperti keliengan. Dan dipulangkan. Dari situ kejadiannya. Muncul ya, akhirnya muncullah dari 1 bulan itu satu muncul muka dan punggung.
Sampai punggung. ya, muka dan punggung. Dan akhirnya dia telepon dalangnya, maaf, kayak tidak bisa masuk karena muka saya sudah saya coba untuk didempul, Pakai terlihat, langge, berarti gede-gede merah-merah kuwi. terlihat. Hmm. Oh udah sudah di tutup Tutup tebal. pakai bedak. Sudah, saya sudah coba. Dan dia bertekstur, Walah, ih masih nggak bisa. aneh kunci. Sekali dia make up Tambah meruntus. pas di apa namanya, Dilap, dibersihin. makin parah. Oh ya udah, istirahat aja dulu. Jenjen. Seminggu 2 minggu semakin bertambah. Enggak Ke dokter, ke klinik semua sudah tidak ada pergerakan. Nah, kuwi. Pencet 1 tumbuh 5. Kuwi rek terentah. Ya, sehingga dia nggak pede, depresi. Padahal ini anak adalah tulang punggung Keluarga lah. Dia punya 2 adik laki-laki. Dan janda juga Janda gitu. punya anak 1. Nah, kuwi. Dia yang hidupin orang tuanya. Kenapa? Dia berjualan untuk suara yang bagus, kecantikannya itu salah satunya. Menjaga semuanya Menjaga karena yang semuanya. menunjang pekerjaannya. Betul. Dia anak biasa saja loh dibandingkan sinden-sinden yang lainnya. Sejarah kehidupannya dia tuh kelam daripada Sinden-sinden yang lainnya. Oh, nggih. ya. Sedangkan dia, saya harus bisa menonjol di sini, Betul. sehingga saya mendapatkan uang di sini. Betul, biar ada requestan lagi dari dalangnya. Tapi namanya manusia ada iri sirik dengki. Lah dimanapun juga Ya, akhirnya dia tidak mau keluar ini karena sudah depresi, karena si dokter klinik tidak bisa tidak bisa mengobati. menyembuhkan. Sudah obat dalam, obat luar. Dan Ya, katanya jangan stres. Dia coba untuk menenangkan diri, tetap aja jerawat itu tumbuh. muncul jerawat kirim. Ya, apa namanya? Pada saat malam-malam tertentu itu seperti ada laba-laba yang merawati tubuh. Berjalan-jalan ngoten. Laba-laba, semut. Yang dia rasakan ya Ki. Ya. Nah, Jadi gatalnya di muka itu luar biasa. pengen garuk rasanya rek. Jadi dokter nanya, ini pakai skincare apa sebelumnya? Saya cuma pakai skincare biasa, kayak apa namanya, Viva, kayak orang biasa itu loh. Jen. Gak ada yang aneh-aneh, karena sehari-hari saya pakai makeup. Nah, gini. Wah, makeupnya mungkin ini makeup sudah biasa saya pakai. Nah, Bukan sebelumnya nggak merek-merek masalah. yang baru saya coba. Wah, kita sudah angkat tangan. Pada saat dokter bilang angkat tangan, dan sudah obat kita coba, nggak ada perubahan di sini. Makin ada depresi, Nah, keuangan menipis, banyak request di sana yang di cancel. Dan 2 ini pengganti dia, dan dia berhasil. Bahagia mereka Dia berdua berhasil itu. berdua. Pada saat si temannya ini nanya, bagaimana keadaan, kirim dong wajahnya, kita khawatir di sini. Pura-pura begitu. Ya. Nah, situlah dia mulai depresi. Untung didampingin dengan kedua adiknya sama orang tuanya. Wah, najis. Menyemangatin, tidak apa-apa Kak, Mbak, kita yang coba cari kerjaan di luar sana. Wah, maaf ya Mbak, nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Dan dia terakhir itu berobat di klinik sana. Dia jual ada 1 set pakaian yang Pakaian manggungnya. manggung pada saat acara-acara tertentu. Walah. Itu 1.300.000. Walah, dijual untuk Dijual pengobatan. untuk pengobatan. Ternyata nggak bisa juga, nggak ada perubahan di sini. Dia coba untuk ngedempul lagi 3 lapis, Nggih. tetap kelihatan. Beruntung sesekret Ya. Dan sempat kesel-keselnya dia ditaburin semua pembersih ya namanya ya. Kalau udah depresi, dia hanya bisa lihat YouTube, dia bisa lihat doa-doa di YouTube, ya. Membuat dia antara tubuh dan jiwanya itu berontak. Ya, dia tidak tahu kalau selama ini adalah musuh terberat dia adalah orang-orang terdekat. Padahal pada saat ada uang saweran segala macam dibagi rata loh Mas. Mereka bagi ya, tapi aku Itu ada 7 sinden. Iya, ada yang 3 senior, ada yang 3 yang biasa, Yang satunya ini saudara dalang. Oh, Seperti itulah kehidupan. Tidak disinden saja. disentuhnya semua lapisan direk ya. Jadi kita harus menceritakan, tidak usah yang menceritakan terlalu banyak pada orang siapapun. Betul, termasuk Ya. teman terdekat. Betul.
ya. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo sinden janda berumur 28 tahun sampai saat ini memiliki wajah yang jerawat. Ini jerawatnya bukan kecil-kecil ya, jerawat batu tahu, yang bingung nih mau bencetnya di mana karena besar-besar, bagian hidung, bagian dagu, seluruh wajahnya. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo setelah dia tidak makan seharian karena stres. Ya, karena itulah penunjang penampilannya. Nah gini, ku makan dia jaga baik-baik ya Ki, ternyata malah Pada saat itu di ujung depresi di 2 minggu yang lalu ya, di 2 minggu yang lalu ini, di ujung depresi dia tidur di bawah dari tempat tidurnya di lantai. dan bilang sama ibunya, Bu, si adek balikin tidur sama ibu aja. Kayaknya saya pengen sendiri dulu, Bu. Di kamar kunci tidur sana dan belum makan. Akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang sinden yang terkena ilmu sihir dari rekan sindennya sendiri. Ya, pada saat itu dia sedang di grup multi yang namanya lalat. Seperti kita berdiri di samping tong sampah. Lalat banyak banget itu banyak. Udah seperti kayak gini lalat, akhirnya dia pasrah, dia diam saja. Semakin banyak lah lalat yang berdatangan. Nah, akhirnya saya datang dengan saya berpakaian baju putih. Ya, dia kaget ini antara saya atau bukan, karena yang dia tahu kebanyakan saya pakai baju hitam. Dan akhirnya saya bilang, Cancer, bangkit dari tempat itu, keluar dari tempat itu. Kau tidak layak duduk di situ. Bangkit. Oh iya Ki Macan. Dia pakai baju biasa. Oh iya Ki Macan. Berdiri. Lalat, kenapa Ki Macan selalu menganggap saya? Apakah di wajah saya ini terlalu buruk Ki Macan? Tidak. Itu sihir. Bangkit dari situ. Setelah bangkit, berdampingan dengan saya, lalat itu pergi. Jadi tergantung di mana tempat kau berada. Ya, saya lihat, Masya Allah, wajahnya itu penuh dan mukanya itu seperti pucat ya, dan punggungnya juga. Nah, kalau punggung yang kecil-kecil, tapi nana-nana semuanya. Ya, saya datang di sini, pegang tangan saya. Saya pegang, ayo, saya antarkan kau ke tempat yang lebih baik. Pegang, mau kemana Ki Macan? Ya, ikut saja. Lama perjalanannya sambil kita cerita-cerita. Dan akhirnya bertemulah di ujung pantai. Ya, di ujung pantai Bantul kalau nggak salah. Ya. Masuk gitu. Ya. Ceritamu sama persis dengan cerita yang ada di legenda pantai ini. Ya. Saya haturkan dirimu di sini. Saya bermohon di sini untuk kesembuhanmu. Ya, ikut saya ke tengah laut itu. Tapi Ki Macan, itu ombaknya kencang sekali. Itu nanti kalau ke tengah, apakah saya bisa bernapas Ki Macan? Percayalah, ini obat untuk kesembuhan. Tidak akan mungkin kamu mati tenggelam dalam sana kalau sudah jalannya. Pegang, ya, saya masuk ke sana dan saya bermohon dengan yang katanya kalian legenda itu. Ratu Pantai Selatan, daerah Jogja. Dan saya bermohon, wahai ibu, penguasa laut samudra, bantu saya untuk membersihkan wajah dari anak ini yang terkena teluh dari rekannya sendiri. Bantu saya untuk membersihkannya. Dan akhirnya saya bawa sampai ke dalam. Sudah sampai sini, Ki Macan, percayalah, masuklah. Saya bawa terus sampai sini, Ki Macan, masuk, udah tenggelam. Ternyata masih ada oksigen, masih nggak bisa bernapas toh? Ya. Sampai tinggi ke dasar, Sampai ke tapi dasar. masih bisa bernapas dia. Ki Macan bisa bernapas. Masuk. Ada cawan di bawah sana, di bawah dasar. Ambil air cawan itu.
bacakan doa 3 kali dan Basuh muka. basuh mukanya. Sudah basuh muka, ada gayung. Ambillah gayung itu. Ambil airnya 3 kali. Anjir. Masukkan di punggung kiri kananmu. Tuh. 3. Sudah dia macam ayo. Terima kasihlah kepada penguasa laut samudra. Dan dia terima kasih seperti itu. Ya. Dan dia mengucapkan, berikan kesempatan untuk saya bisa mencari rezeki untuk keluarga-keluarga kami. Dan tunjukkan apabila saya salah, tuntunlah ke jalan yang benar. Ya, seperti itu. Ya, lalu ada cahaya putih masuk menghampiri Si Cancer si lagi. Cancer. Ada satu berkat yang tidak bisa dibicarakan di sini. Anjir. 3 kali cipratan. Dan penguasa tersebut nyuruh saya antar pulang ke dunianya lagi untuk dia bisa beraktivitas untuk menafkahi keluarganya. Dari situ sudah dapat berkat, dia terseduh tek. Allahu Akbar. Maha besar ya Allah melalui penguasa alam semesta. Dan setelah dia lama bersujud, lamaan ya, akhirnya saya ayo kita segera pulang. Kayak terbalik nih kok. Sampai terlambat. Kita pulang. Setelah pulang, dia pakai kuda berwarna hitam menuju rumahnya. Saya tidak bisa mengantar ke sana. Anjir. Ada kuda hitam yang akan mengantarmu ke rumah. Pulang. Ya, setelah pulang dia kesedak. Mimpinya tuh keselok kayak di sini nyekek. Oh gitu. Oh, Kebangun. kebangun. Dia minum. Apa yang dilihatnya di kaca? Itu setiap menit ngeliat kaca. Hilang langsung. Muzizat dari mimpi tersebut. Ya, dan akhirnya setelah saya rogoh semua, saya beritahu siapa-siapa saja yang selama ini mengancam kehidupannya. Anjir. Ini orangnya, jadi hati-hati, jangan dendam. Anjir. Ini orangnya, kau harus tahu, kau harus waspada, kau harus bisa jaga diri. Betul ya. Ya, disitulah dia lihat wajahnya kaget. Oh, tambah Ya, plus kan? Betul. Karena didampingin oleh Dayang. Didampingin oleh Dayang. Aku. Ya. Dayang ibu dititipkan tubuhnya. Aku mau tambah kelocotan nih musuh. Ya, setelah itu dia nggak langsung kasih tahu orang tuanya pada saat itu. Anjir. Dia ngambil air wudhu, Anjir. dia sholat. Anjir. Setelah itu dia berdoa. Dari saat itulah dia mulai sembahyang kejawen. Jadi sudah sholat selalu sembahyang kejawen dan juga dupa. Jadi seimbang. Ya. Dan akhirnya dia bilang dengan sinden, dengan Dalang, Pak Dalang, saya mungkin 3-4 hari ke depan sudah bisa Untuk tampil. lagi. Oh iya, udah sehat. Alhamdulillah, udah sehat, udah sembuh. Oh iya, ya. 2 minggu terakhir saya rogoh sukmo. Anjir. Dan 4 hari setelah saya rogoh sukmo, Anjir. dia tampil. Dan dalam menginformasikan bahwa sinden ini sudah siap untuk tampil. Tahu teman 2 temannya itu kaget. gimana? Udah sembuh katanya, mau 4 hari lagi mau tampil. Oh iya, alhamdulillah. Oh, disembuhin pakai apa? Pasti masih ada bekas-bekasnya ya. Masih belum kering betul ya. Ya, lihat aja nanti. Oh iya, aku Dia heran dan dia percaya. Karena pantesan dokter tidak bisa mengobatinya. karena Hanya semesta yang bisa mengobatinya. sihir Tidak ada bekas sama sekali. Wajahnya seperti skincare. mulus tambahan. Double Hidungnya mangir. Udah kau- mangir. Tapi tambah semakin kecil mangir. gitu nggih kan. Dagunya itu seperti di filler. Cip boy. Ya. Dan nggak kayak gini lagi.
Tekat kan kok. Jadi ngebusung. Oh, kuwi dayang nyilbu kuwi ya. Busung seperti ini. Nggak ada kayak gini lagi. Ngebusung. Oh, kuwi. Tegap. Ya. Belum auranya. Setelah itu udah dia pakai bedak seperti biasa. Anjir. Sasaknya itu cepet sekali. Cepet ngaten kiki ya. Sak. Selesai. Tapi cantik sekali. Kuwi. Cantiknya wanita-wanita Asia seperti itu. Wajahnya itu beda. Ngaten kiki. Jadi saya sempat bilang, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Anjir karena Apa gitu. yang orang-orang datang pada saat orang memberi pelajaran, orang memberi pengalaman, itu adalah hal terbaik buatmu. Betul. Dan jangan pernah dendam. Iya. Sehingga apa yang dititipkan oleh penguasa alam semesta ya untuk dirimu, untuk menjaga, bukan untuk kesombongan. Nah, kuwi dengerin ya. Itu selalu teriang. Ya nggih ngono terus terbawa ya. Ibunya kaget, adiknya kaget akan ini semua. Seperti mimpi. Kayak permasalahan ini seperti mimpi. Materi Yang mana akhirnya bisa memberikan perubahan yang besar. sangat besar sekali Ya, datang kehajatan niku, Ya. acara niku. acara tersebut. Nggih. Ya, kan ada 7 nih. Nggih. Dia datang ke ketiga atau keempat. Oh, nomor keempat. Nggih. Ya, setelah itu baru teman yang 2 tuh yang akrab-akrab itu lah. Nggih, datang. Yang awalnya nggak akrab, mereka jadi akrab Oh, kan satu nggih. tujuan. Karena satu tujuan untuk Ya. mencelakai. Akhirnya mereka datang berdua. Nggih. Loh, pasti. Makanya jawab ini jempulannya kes tebel iki. Ngoten iki. Dilihat, jangan sentuh kata dia. Jangan sentuh, ini lagi perawatan. Oh, nggih. Tapi kok Nggak kelihatan dempulnya. bahasa Jawanya nggak kelihatan. Nggak ketok. Iya. Ngoten. Oh iya. Nah, dia menjaga jarak, menjaga emosi, menjaga Iya. kesabaran. Mungkin Mas Jawi nggak bisa. Oh, nggak bisa wis tak berakot nih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Waktunya dia nyanyi. Nyanyi. Kowe. Suaranya itu seperti apa ya? Sinden-sindennya mandul yang melengking. Oh, kowe. Ya. Dalang dan getukan itu seperti ketukan ya? Ketukan dalang-dalang zaman dahulu kala. Kowe. Dan misteri dari suaranya itu membuat orang merinding. semuanya. Ya. Jadi orang-orang yang penggemarnya pada saat dia muncul kembali ya, berdiri. Dari situlah jok-jok pertaburan. Ya. Tapi ya itu tadi orang 2 itu kaget. Kok bisa seperti ini? Kok makin cantik? Selama 1 bulan di rumah saja. Lagi. Badannya langsing. Oh, jadi kan. Badannya langsing semok tapi mau berisi gitu. Kowe. Wanginya khas kan? Wanginya khas. Melati. Jangan pernah coba-coba orang yang sudah dikelilingin oleh penguasa Laut Selatan. Ya, sekali kalian ganggu mereka, Kelar kalian. Ya, itu akan 2 kali lipat berbalik. Nah, kowe. Dan selamat datang 2 sinden yang mengganggu si Cancer. Dimulai kesialanmu akan datang. Nah, kowe. Ini bukan dendam, tapi memberikan pelajaran balik, namanya hukum Hukum karma. karma, dengerin. Ya. Dan si dalang mendapatkan cuk banyak. Udah banyak Ya, gara-gara kan, si sinden niku. Cuk banyak. Jadi ada pelaturan dari si dalang. Nggih. Yang ada uang tips segala macam itu ya. Iya. Yang terbanyak siapa itu pembagian nggak stabil. Oh. Jadi banyak kan yang Yang si Ya. nah itu tadi. tadi. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Cancer. Ya, jadi ibadahnya dijalanin dan juga Kejawennya dijalanin untuk terima kasih kepada alam semesta dan leluhur pendamping kita dahulunya. Betul. Kenapa saya bisa ajak kamu ke pantai? Karena kamu punya garis merah Nah, di situ. Ya, insya Allah kita akan ketemu di Jogja. Tepatnya di Suro. Itu sudah ditakdirkan semuanya. Jadi ikutin. Nanti ya untuk Cancer perjalanan kita Suro tahun 2025 dengan sinden ternama di Jogja. Jadi pengalaman yang kita dapat dari saudara kita ini adalah hati-hati dengan teman-teman dekatmu, ya.
Kalian boleh berteman dengan siapa saja, tapi harus bisa memilih teman, ya. Karena tidak semua teman suka dengan kebahagiaanmu, dengan keberuntunganmu, dengan rezeki. Ya, Sinden Cancer Jogja. Jadilah orang baik. Karena garis merah itu menggambarkan adalah kau orang baik yang harus bisa bermanfaat di kotamu. Amin. Kata Jeki ya, maaf kira ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo tadi ya Ki ya, penuh dengan keharuan ya. Ya. Jadi nanti semoga malam suro Ki ya. Ya, tahun 2025 2025 ya. bertemu dengan Mas Jawa. Jangan tangis-tangisan di situ. Nonton Geki ya. Nanti kita ritual bareng ya. Siapkan kaki. Siapkan kaki. Karena Oh, kita akan turun gunung. nah berarti harus ngikut ke sana Geki ya. Ya harus kuat ya. Nggak boleh mengeluhnya. Dan pesannya dari Lalu, nah berarti saya jorokin di sana. nah ya. Nah ini tadi ya Rek ya. Nah ini mungkin pesan dari Mas Jawir untuk yang berada di suatu benang merahnya ya. Nggak usah gila-gila nanti kerasukan. Ya, ya. Ya, nggak usah gila-gila kerasukan bilang Dan titisan-titisan. jangan pengakuan. Dan Tidak perlu pengakuan. Nggak perlu pengakuan ya. Saya loh ini loh, saya loh. Ah. Itu bukan garis merah kalau kayak gitu. Betul ya, nggak usah gila-gila kerasukan, nggak usah gila-gila pengakuan ya, titisan-titisan. Ingat Ibu Kanjeng nggak menitis ya. Kalau ada yang bilang titisan, jadi titisan si iblis itu ya. Ya, Karena langit tidak memberitahu kalau dia tinggi. betul sekali. Semoga nanti bisa bertemu sama Mas Jabir sama Ki Macan ya. Suruh nggak sabar ini ya. Berarti udah ada undangannya ini ya. Alhamdulillah. Berarti pas pada saat ritual pertama, saya membutuhkan suaramu untuk apa ya? Nembang. Nembang. Nah, pasti bisa ya. Biasanya kan Mas Senyum Jawir, sendiri ini, Mas Jawir. biasanya kan Mas Jawir suaranya pales kayak anu nopo gembreng diseret. Nah ini nanti ada yang bagus no ya Ki ya. Tak makin mantap ya. Alhamdulillah Mas Jawir gak sabar nih Ki ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk Mas Jawir tahu kuda hitamnya ya. Salam buat si Samudra. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan. Alah, cenagis. Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak berlimpah rezeki di malam Natal 25 Desember 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mendapatkan rezeki melimpah di malam Natal di tahun 2024, tepatnya di tanggal 25 Desember. Kalian akan mendapatkan rezeki besar, Alhamdulillah. rezeki tak terduga dan tak disangka. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif boleh menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Dijaga baik-baik, jaga dengan doa-doa, doa ibadahnya ya. Sayangi ibumu ya. ketemu Mas Jawir ya. Masih berapa bulan lagi ya? 8 bulan lagi. Ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana.
yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi, ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang.
orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya. Apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian, dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya, ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga. Nama lengkap, tanggal dan hari. Nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah, ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle, Tarot, dan Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal tanggal 25 Desember tahun 2024. Zodiak-zodiak apa saja yang akan mendapatkan kejutan besar, ya, di akhir tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, hari ini saya menggunakan parfum aura, parfum energi bulan purnama, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Alhamdulillah. Ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, bekerja, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak, karena mampu juga untuk memproteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana. Nah, untuk parfum energi bulan purnama saat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan zodiak kalian, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Ya, kita lihat ada berapa zodiak. Berlimpah, zodiak berlimpah rezeki di malam Natal 25 Desember Zodiak 2024. yang akan berlimpah rezeki di malam Natal 2024. Wow. Di sini ada gunung meletus. Artinya rezekimu berlimpah ruah di malam Natal. Ya. Di sini ada angka yang keluar dari kartu Oracle saya adalah 5. Jadi pastikan 5 zodiak ini, ya, rezekinya berlimpah ruah di malam Natal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 5 zodiak, 5 ngoten nggih Ki ya. Rezeki berlimpah rek. Kira-kira zodiak apa saja ini ya yang mendapatkan rezeki berlimpah di malam Natal? Zodiak pertama, Oke. Aquarius. Aquarius nomor setunggal. Zodiak kedua, Libra. Libra. Cancer. Cancer. Wah, bakal dapat job besar ini kayaknya di tanggal 25. Mas Natal nih Ki Ya. ya. Masya Allah. Sagittarius. Sagittarius. Yang terakhir Virgo. Virgo. Ya, 5 zodiak ini mempunyai elemen api yang mana membuat hati perasaannya menjadi optimis, ya. Yakin dengan apa yang dia lakukan selama ini akan membuahkan hasil. Alhamdulillah. Sehingga 5 zodiak ini saya prediksi mereka akan
mendapatkan rezeki berlimpah ruah di malam tahun baru, tepatnya di 25 Desember Natal, malam ya, Natal. malam Natal. Ini tidak hanya agama Kristen saja ya, Ya, semua. di semua agama yang mana mereka mempunyai takdir di tanggal 25 Desember itu ya akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Tepatnya kebetulan di Natal. Natal, betul, puji Tuhan ya. Karma baik akan bermunculan di 25 Desember. 25 Desember di Natal. Karma baik ya. Alhamdulillah. Apa yang kau tanam itulah yang akan kalian tuai. Karma baik akan bermunculan mengelilingi tubuhmu. Puji Nah, Tuhan. karma buruk buat orang-orang yang suka menzolimi, buat orang-orang yang suka Sirik. iri, sirik, dengki. Ya, karma itu akan keluar. Makanya tak usah mengembangkan energi negatif, Rek. Kemudian Wow. Yang saya lihat di sini rezeki berlimpah dari pasangan kalian, wah, alhamdulillah. dari pasangan, pacar, atau gebetan kalian di malam Natal tersebut. Malam Natal, pasangan, gebetan, dan pacar. Wih, rezekinya ya, alhamdulillah. Ya, di sini ya. Saya lihat banyak orderan, pesanan, dan juga omset usaha kalian akan meningkat. Wah, tadi ki alhamdulillah, Rek. Amin ya rabbal alamin. Omset meningkat ini wirausaha ini ya, juga ya, freelance juga. Di sini yang kemarin kalian seorang sales, properti, marketing apapun, akhirnya kalian menjual tanah, rumah, mobil seseorang, akhirnya di malam Natal deal-dealan itu akhirnya keluar. Oh, ngoten ya Ki, ya dealnya di malam Natal gitu Ya. ya. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan ya, Rek ya. Nah, deal ngono proyeknya toh. Ya, di malam Natal yang saya lihat di sini melalui kita Prabu ya. Besar kemungkinan di tanggal 25 Desember ya, kalian akan mendapatkan bonus dari bos, majikan, perusahaan tempat kalian bekerja ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Karena kinerja kalian. Nah, Karena kinerja kalian. dapat Dan THR. bahkan ada bonusnya lagi, kalian bisa diberikan libur atau cuti yang panjang. Oh, puji Tuhan ya toh, sehingga merayakan Natal nih. Bos baik karena kamu pun juga berdedikasi baik. Wow. Cita-cita, keinginan selama ini yang belum kesampaian, akhirnya di malam Natal itu kesampaian. Kado terbesar buat kalian. Oh, tengki, cita-cita yang belum terwujudkan akhirnya bisa terwujud gitu nggih Ki ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Astagfirullah. Yang mempunyai energi negatif ya di tahun 25 Desember di 2020. malam Natal. Selamat, energi negatif itu akan hancur dengan semesta. Oh, tengki. Ya, Wah, gini. kalian kembali ke bersih kembali ya. Waduh. Banyak asal-asal yang mengelilingi tubuh kalian membuat diri kalian malas, pesimis, dan suka mengeluh, emosional, itu akan terhempas dengan sendirinya. Setelah malam itu kalian harus banyak-banyak beribadah, berdoa sehingga bisa memblokir dari energi-energi negatif. Menjaga gitu ya Ki ya, karena alam semesta udah membantu menetralisirnya. Alhamdulillah ya. Jaga dengan doa-doa ibadah. Ya, perjuangan kalian di bulan-bulan lalu ya akhirnya membuahkan hasil di malam Natal tersebut. Ya, Tengki. yang kalian menyimpan nabung untuk di Natal, akhirnya kalian bisa merayakan Natal dengan baik. Alhamdulillah. Yang kalian di posisi orang tua saat ini, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anakmu. Tapi kalau kalian di posisi anak saat ini, orang tuamu akan membahagiakanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah kira ya. Wah, Berkah seremoni Natal. doa ya. Yang kalian awalnya ingin bisa nggak ya merayakan Natal di rumah dengan kondisi rumah seperti ini? Yes, bisa. Cara semesta itu membuat sesuatu pikiran di dalam otak kalian itu bisa membuat malam Natal itu bahagia. Ngoten ya Ki ya, tuh dengerin Rek ya. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Pelangi
Ya, yang mana di sini yang di non Kristen, Non Kristen ya. ya. Non Ada zodiak kalian di sini, ya. Kalian mendapatkan rezeki berlimpah juga yang saya lihat di sini dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Kristen yang sedang merayakan. lagi. Jadi Tuhan tuh adil memberikan rezeki. Ya, jadi siap-siap kalau misalnya ada zodiak kalian di sini, kalian akan mendapatkan rezeki dari mereka yang merayakan hari raya. harga Natal ngeten ya Ki ya, karena pasti kan ada job-job kue atau pas hari hanya buat sesuatu membutuhkan bantuan yang non muslim ya Ki ya. Nah, Iya, Ki. ini pusaran. Ya, berdoalah kalian di malam Natal sebelum pergantian hari. Ya, karena di sini adalah pusaran. 5 zodiak ini sedang di posisi atas semesta, yang mana doa, impian, harapanmu besar kemungkinan akan terwujud di tahun 2025. Jadi jangan pernah lupakan untuk berdoa malam, Harus untuk merubah hal-hal yang buruk menjadi baik. Betul. Kehidupan, karir, usaha, Amin. hubungan rumah tangga. Amin. Doakan, jangan sampai lewat. Karena ini pusaran. Energi terbesar kalian ada 5 zodiak di atas. gitu ya Ki ya. Jadi ini untuk yang 5 zodiak jangan sampai dilewatkan, ini yang beragama Kristiani ya Ki ya. Tapi kalau yang selain zodiak ini pun juga ndak apa-apa loh Rek ya. Kalian juga bisa membawa di dalam doa sebelum pergantian hari gitu ya Ki. Apalagi yang sudah memiliki medianya Ki Macan, sudah memiliki tasbih sukma yang untuk rosario kan juga ada juga. Kebanyakan mereka yang sedang merayakan Natal saat ini Nggih. sedang takut apakah saya bisa merayakan atau tidak. Pasti bisa. Pasti bisa gitu ya, pasti Ki, ya. bisa. Nah, alhamdulillah puji Tuhan kira ya. Nah ya. Oh iya, sebentar. Nggih. Ada salah satu subscriber kita yang pengguna media saya yang lama sekali yang dia merayakan Natal juga. Shirley Megawe. Ya, jadi manusia sabar, yang juga ya. yang kuat ya. Kau orang-orang pilihan. Saudara kita yang namanya Shirley Megawe. Ya, kuat kau orang-orang pilihan. Kau orang-orang tangguh. Ya, tidak ada satupun bisa untuk menjatuhkanmu. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan Mas Jauh juga turut mengucapkan nanti untuk umat Kristiani yang Ya. mau merayakan hari raya Natal gitu Ya. ya Ki ya, karena banyak juga pemakai medianya Ya. Ki Macan yang beragama Kristiani ya Ki ya. Ada yang Kak Shirley, ada yang Kak Kristi juga yang Ya. di Australia, Ya. juga ada banyak juga yang di Sleman Kak siapa itu Kak Prastiat itu ada banyak pokoknya ya. Selamat merayakan hari Natal, semoga damai dan kasih terberkati untuk kakak-kakak semuanya yang diberikan Tuhan, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, diberikan selalu kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki. Ngaten ya Ki ya, malah nangis Rek. Ya nanti baca gak kelar-kelar iki. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Jadi ini tadi ada 5 zodiak ya Rek ya, yang mendapatkan kelimpahan rezeki di 25 Desember 2024 bertepatan di hari Natal. Betul. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ki? Wow, celebration. 3 karakter positif yang dimiliki 5 zodiak ini, sehingga kenapa tepat di malam Natal mereka mendapatkan rezeki dadakan tersebut. Ya, mereka yang pertama, mereka mempunyai karakter bahagia. Bahagia. Ya, bahagia. Yang kedua, mereka mempunyai karakter yang namanya tulus. Tulus aku Rek. Yang ketiga, mereka mempunyai karakter cinta kasih. Waduh gila Rek ya. Wah, karena mempunyai karakter bahagia, tulus dan cinta kasih, sama kayak spiritnya Natal kan, damai, cinta kasih. Tadi ya. Dan untuk kita semuanya, mari kita selalu menjaga yang namanya toleransi beragama. Betul. Ya. Nggak usah kita menjudge agama satu dan agama Betul. yang lain. Ya, Betul. karena perjalanan sejarah kehidupan munculnya sebuah agama itu pun juga karena ridho Sang Maha Pencipta. Betul. Ya, nggak usah berusaha untuk membenarkan, biarkan itu menjadi urusan si penganut agama A dengan Sang Maha Pencipta. Ya, Semua agama itu baik. semuanya Hanya baik. oknum-oknumnya saja membuat
membalut aku. kejahatannya dengan agama tersebut. Nah, itu yang harus dihati-hatiin. Jadi kenapa saya selalu kalau menerawang saya universal semuanya, enggak satu Semuanya. agama saja. Betul. Karena agama itu baik, agama itu bagus semuanya. Cuman ada oknum-oknum aja yang mengatasnamakan tersebut. Tidak ada agama satupun yang mengajarkan hal yang buruk. Tidak ada satupun agama yang agama saya bagus, saya dapat masuk surga. Tidak. Yang dilihat adalah akhlak hati. Tuh, ya, jangan pernah membohongi Tuhan ya. Jangan pernah kalian membalut sesuatu dengan kedok sebuah agama, tapi kalian tidak mencerminkan nilai-nilai dari agama yang kalian tonjolkan ya. Itu akan menjadi dosa besar bagi kalian. Ya, Betul. ya. Jangan main-main. Jangan Jangan main-main main-main dengan agama, karena agama adalah ilmu tertinggi. Ya. Kita sebagai manusia standar-standar saja. Betul ya, ayo ya, karena kita yang berada di bumi ini terutama manusia semua adalah ciptaan Tuhan. Betul. Dan ciptaan Tuhan terutama manusia berhak mendapatkan kebahagiaan, berkat karunia, mukjizat, rezeki, berkah itu Tuhan sebarkan untuk semua manusia. Ya. Tidak hanya satu manusia, tidak hanya satu agama saja, tidak sayang. Ya, terus kalau untuk surga dan lain sebagainya itu urusan manusia sama Sang Maha Pencipta. Ya. Ngoten Jeki ya. Betul. Urusan kita sama manusia jangan sampai kita berbuat jahat saja. Betul. Ya, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Kimacan. Nah, ini loh Rek ya. Si kakak Cancer tadi, waduh, karena ada benang merahnya mendapatkan plus-plus sesuatu ya Ki ya. Nah, kalau kakak-kakak semua di luar sana yang ingin merasakan energi laut pantai selatan, nih, Banyu Mustika Aura Wajah ya. Karena di Banyu Mustika Aura Wajah ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul untuk memberikan energi di Banyu Mustika. Bahkan Kimacan sudah membuat dengan merevolusi, menambahkan batu kristal di dalamnya dan juga ada kain putih untuk tambahan energi ya. Jadi tidak hanya energi tetesan mustika Ibu Kanjeng saja ya Ki ya yang akan membantu si pemakainya. Nih, Banyu Mustika Aura Wajah di mana tidak hanya memancarkan pesona aura wajah si pemakai ya, tapi ini juga bisa mendeteksi apabila si pemakai sedang dalam pengaruh ilmu sihir. Si pemakai sedang mengalami ditutup auranya sama orang-orang. Ini bisa dipakai ya. Jika kalian menggunakannya kemudian ada reaksi yang seperti panas, bruntus-bruntus dan lain sebagainya yang membuat kalian tidak nyaman memakai Banyu Mustika, kalian wajib menginformasikan pada admin yang bersangkutan, karena nanti admin akan menanyakan lebih lanjut, mendeteksi lebih lanjut ya melalui Kimacan untuk wajah kalian dan juga telapak tangan kalian. Nanti akan ada solusinya seperti apa gitu nggih ya. Banyu Mustika Aura Wajah ini ndak main-main ini Rek ya. Dimana syarat yang diperlukan Kimacan agar bisa selaras dengan si pemakainya itu ada nama lengkap, kemudian niki tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ya, pada saat Banyu Mustika datang ke tempat kalian, wajib dan harus kalian melakukan salam perkenalan ya, dengan cara dipegang dengan kedua belah tangan, ucapkan salam sesuai dengan agama kalian, sebutkan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah itu kalian bisa pakai setiap hari. Ingat, setiap mau menggunakan harus doa dulu ya. Doa yang baik-baik, jangan doa yang aneh-aneh ya. Kalau kau berdoanya mau pakai Banyu Mustika ini mau menaklukkan suami orang, woi, ditendang kau, enggak usah berdoa kayak gitu. Nggak boleh berdoa negatif, doa yang positif. Semoga dengan Banyu Mustika ini aura saya terpancar, kerjaan saya jadi lancar, mudah untuk mencari rezeki. Ngono lo ya Rek ya. Nah, Mas Jafir contohkan ya. Kita pegang dengan kedua tangan, kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian baru disemprotkan. Nah, tuh. Ya, nanti kalau kalian yang ini bisa glowing ini pakai Banyu Mustika Aura Wajah ya. Hubungi di admin 1 dan admin 2 untuk seleksi Banyu Mustika Aura Wajah.
Ngoten nggih. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawid mengingatkan kagem sedayanipun penontonipun Pintu Misteri. Nah, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Para subscribernya Pintu Misteri, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Iya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, niki monggo bisa dicek di sini rek ya. Ini untuk media-media Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya yang akan membantu media di bawahnya. Kalau untuk toko online bisa dilihat di Shopee, di TikTok carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah wajib dan harus, kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Karena kesabaran memungkinkan kita untuk menikmati keindahan dalam hal-hal kecil, menemukan kekuatan dalam kesulitan. Ya, malah justru dari kesabaran itu kita bisa menemukan kekuatan dalam kesulitan. Nah, ya. Hal yang sabar pasti akan mendapatkan kebaikan. Karena itu kan sifat karakter positif ya, Ki. Ya, daripada kalian menunjukkan atau mengembangkan energi negatif yang tidak sabar, emosian, nanti malah menimbulkan masalah-masalah baru. Betul. Matur nuwun nuwun. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.